Shalom hamba Tuhan yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Tentu dalam keadaan baik dan sehat ya. Terima kasih banyak loh, Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengambil bagian menulis di kolom live chat, yaitu sangat berarti buat kami, memberikan respon yang positif, bahkan masukan-masukan. Terima kasih banyak. Selamat bergabung untuk gabung baru saja yang tahu atau bergabung di obrolan teologi yang kami sebut sebagai ngeteh. Kenapa? Karena ngobrol teologi bukan harus tegang, tapi juga sesuatu yang bisa rileks seperti kita menikmati secangkir teh. Dan waktu rileks kita sambil ngobrol teologi ini tidak hanya sendirian, tetapi saya ditemani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Start dari sebelah kiri saya, beliau yang kami hormati, kami kasihi selaku wakil 3 dari BPD DKI Gereja Baptis Indonesia. Mungkin Anda sudah kenal Bapak Pendeta Petrus Legowo. Shalom Pak. Shalom, berkati. Salam berkati juga. Pasti ada banyak, oh ini tuh yang sering didengar Legowo itu, oh ini orangnya gitu kali Pak. Amin. Ya. Dan sebelahnya sahabat kita juga yang kami hormati dan kami kasihi. Beliau selaku Sekretaris 1 BPD DKI Jakarta, Gereja Baptis Indonesia, Bapak Pendeta Agus Irawan. Shalom Pak. Kalau bicara Pak Agus Irawan, namanya cukup komersil Pak. Jadi mudah sekali diingat, sama seperti Bapak juga mudah sekali dijumpai di BPD kalau yang sering ke BPD. Shalom. Iya, beliau ini pokoknya wah segala sesuatu ada di beliau lah pokoknya. Kemudian juga last but not least, tentu tidak akan lengkap kalau kita tidak bersama dengan hamba Tuhan yang satu ini. Beliau adalah yang kita hormati dan kita kasihi, Bapak Pendeta Bun Mintat selaku Kabid Teologi dari BPD DKI Jakarta. Shalom Pak Bun. Shalom, saya dari China. Nama saya kan dari sebelum. Pak Bun Mintat ya. Pak Bun Mintat apa namanya? Kita kan ngobrol-ngobrol minggu lalu tanpa Pak Petrus sama Pak Agus ya. Kita bicara tentang tentang surga. Iya, Gitu dia ya. sempat ke sana, kita enak sekali. Kita Emang nggak boleh oleh dia. bukan. Nggak boleh oleh dia. Kalau kita kan Bapak Ibu mungkin sudah pernah, kalau belum sempat lihat yang episode minggu lalu yang ada Pak Kiki, ada Pak Sabto Edi. Nah, itu kita sedang bicara tentang surga. Saat ini kita bicara tentang neraka, Pak. Ya, seperti apa? Apakah neraka itu real? Apakah neraka itu kekal? Iya. Ya, lalu pandangan Alkitab tentang neraka itu seperti apa? Siapa saja yang masuk neraka? Dan bagaimana caranya agar tidak masuk neraka? Dan apakah pendeta itu masuk neraka? Wah, serem banget ya. Udah gitu semuanya kesini semua, Pak. Nggak apa-apa, saya kan selalu bawa. Oh iya. Betul bawa ya, kalau orang Jawa pakai belangkon bakalnya nggak begini. Tulus begini. Oh iya. Jadi sabar saya dulu nih, Kak. Kan dulu pas sebelum ngobrol, waduh ini bawaannya panas. Iya, memang kalau neraka tuh panas. Jadi kita harus kayaknya juga panas, Pak. Iya. Belum minum nih. Oh ya silakan Pak. Bapak udah minum duluan. Tinggal dikit sih. Oke Pak, kita minum dulu Pak. Kita minum dulu Pak. Mumpung masih panas, Kak. Aduh. Iya. Bagus. Mari Bapak Ibu siapkan tehnya dulu. Sebelum nanti kepanasan, minum dulu. Iya. Ya, silakan Pak. Ini ada pemanis Pak, tapi aman untuk tubuh kita Pak. Tambah pemanis buatan. Sudah adem nih Pak Andi. Jadi berarti neraka yang kita baca ini nggak akan panas lagi, akan adem. Iya. Bagaimana kalau ada yang bertanya? Kan ini semua yang ada di saya ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu ada di sekitar kita. Ketika kita menghadapi orang yang kita jangkau, baik dari sisi pandangan yang lain, ataupun juga orang-orang yang ada di bawah pengembalaan kita. Nah, tentu obrolan kita kali ini tujuannya adalah bukan untuk memberi menguliahi Bapak Ibu ya, tetapi harapan kita adalah kita ketemu ke satu titik terang. Sehingga dalam pelayanan kita itu benar-benar kita maksimal dan akhirnya amanat agung boleh kita tuntaskan dan kita berkemenangan memenangkan jiwa-jiwa. Nah, kalau neraka, pernah nggak sih Pak Agus ada lagi? Pak, neraka itu sebenarnya ada nggak sih Pak? Iya. Ya, kita sepakati dulu Pak. Ya, kita mesti sepakat dulu. Oh, kalau kita sepakat neraka itu bahwa ada. neraka itu nyata. Ada. Tuh. Dan neraka itu suatu tempat yang memang sudah disediakan untuk penghukuman yang kekal. Ya. Nah, itu kita mesti sepakat itu dulu. Saya sepakat. Tadi saya sudah baca di Yesaya juga sudah ada bahwa Yesaya menguak bagaimana kejatuhan malaikat Nah, itu. kalau kita lihat atau kita dengar selalu ya, kita sering menghadiri ibadah penghiburan lah, ibadah kedukaan. Iya. Selalu orang bicara itu dalam Lukas 16 itu, Pak. Iya. Jadi di situ ada orang kaya sama Lazarus, orang menggambarkan si Lazarus itu di sorga,
pengakuan Abraham, Orang kayaknya di orang kaya di neraka. neraka. Gitu. Iya. Tapi di Alkitab itu nggak dulu seperti itu. Tapi kok banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan yang memang apakah itu hanya mengadopsi, oh yang sana khotbahnya begini, oh berarti itulah yang dilakukan, atau memang sebenarnya perlu kita kuak nih kebenarannya sehingga Iya. kita ketika dalam pelayanan penghiburan pun juga Pas gitu Iya, ya, betul. menyampaikannya. betul gitu, Pak, ya. saya setuju. Mungkin Pak Gun Gimana? lebih menguasai Silakan dari soal- sisi pada Alkitab Ya, ya. kemarin baru dari surga sekarang Iya. kita ke neraka gitu. Wah ini sudah. Tapi pertama saya jawab dulu, sorry saya bukan pengurus di sana. Berarti biar akhirnya siapa ya? Tapi Pak benar Pak, apa memang itu menjadi satu fenomena juga ya. Betul. Iya. Jadi mohon Pak kiranya pencerahannya. Silakan. Iya. Memang itu seringkali diangkat dalam berita-berita penghiburan atau kedukaan di rumah duka atau saudara kita sudah meninggal dalam Tuhan. Memang kita harus pahami dengan tepat ketika kita melihat apa yang dilukiskan dalam Lukas 16 itu. Iya. Tentang adanya pangkuan Abraham dengan orang kaya yang sedang Tempat penderitaan. yang Iya. panas-panas itu loh. Betul. Yang panas-panas itu. Nah tentu pangkuan Abraham itu tidak bisa disebut sebagai surga. Karena memang dua-duanya ada di dunia orang mati. Yang disebut Hades dalam bahasa Yunani, Sheol dalam bahasa Ibrani gitu. Tempat persinggahan sebelum kepada penghukuman kekal gitu. Tapi satu sisi itu ada tahanan atau persinggahan untuk orang-orang benar dalam tanda kutip sebelum masa Kristus, sebelum penebusan dilakukan. Gitu. Jadi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, waktu Yesus mati dan dia turun ke alam maut kan, lalu dia memperolehkan kemenangan di sana. Jadi yang di pangkuan Abraham inilah dibawa naik ke surga. Jadi Firdaus saya potong dulu Pak, itu turun ke sana itu menginjil apa memproklamasikan apa tadi itu Pak? Iya, kalau kan biasanya kan kalau orang mati kan mesti dibawa maut ke alam maut kan, gitu. Kalau kita baca di Kolose pasal 2 itu pasal 15, di situ power kemenangannya dinyatakan kan. Terus mengambil kunci kerajaan maut. Ya itulah orang-orang yang di pangkuan Abraham itu dibawa naik ke surga atau disitu ke Firdaus itu. Jadi tempat siksaan atau alamat yang ada di ayat 24, 25 ya, 28 itu persinggahan sementara untuk mereka yang memang Ya setelah terus bangkit dan sudah nggak ada lagi persinggahan itu berorang-orang anak Tuhan. Karena mereka waktu itu kan belum ditebus. Kan mereka di sana kan belum bisa masuk ke Firdaus. Karena belum tulisnya belum datang penebusan. jadi kira-kira sebelum saya tanya pertanyaan selanjutnya yang lebih yang untuk bisa diaplikasikan, saya mau berikan kepada Pak Petrus nih. Apakah mau ditambahkan mengenai penjelasan Pak Bumita tadi bahwa memang ternyata sebagian bantuan kalau kita sedang memberikan satu pelayanan penghiburan, jangan mengacu itu dengan mendeskripsikan bahwa pangkuan Abraham adalah surga dan juga lautan ikan dalam neraka tempat orang kaya. Baik, mungkin saya akan memberikan jawaban dulu dari pertanyaan Pak Agus, kan? Nanti kalau yang pertanyaan Pak Bun mungkin akan dijawab dulu Pak Bun. Pertanyaan Pak Agus tadi katakan kita percaya nggak dengan ada neraka? Kan kita sepakat sudah gitu ya, kita percaya gitu kan? Nah tentunya kita harus melandasi percaya itu dari mana? Jelas kita harus melandasi dasar percaya kita itu kepada firman dari Alkitab. Ya. Kan Alkitab mengatakan bahwa dalam Yohanes 20:29 berbagailah orang yang tidak melihat namun percaya. Gitu kan? Itu tentang Yesus menegur Thomas kan? Ya. Orang yang percaya kepada siapa? Yesus, gitu kan? Yesus yang mengajarkan tentang surga kan? Jadi kalau minggu lalu kita sudah bicara surga itu yang nyata, maka kita juga harus percaya neraka itu memang ada, nyata. Itu dari sudut pandang Alkitabnya kan? Kemudian kalau kita masuk ke sinode kita, ke sinode GBI, maka dalam pengakuan iman GBI itu ada salah satu butir yang menuliskan, nah ini saya catat begini. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga. Jadi kalau kita percaya adanya surga, maka kita juga harus percaya adanya neraka. Jadi memang neraka itu ada, baik dari landasan Alkitab maupun dari pengakuan iman GBI sinode kita. Jadi jelas kita nggak bisa menyepelekan soal neraka. Karena di sini dicatat bahwa kalau orang katakanlah gitu ya, tidak jelas berita mengenai neraka, ini ada 3 poin yang saya catat.
Pertama, itu membuat orang tidak gencar memberitakan Injil Yesus Kristus. Buat apa gua kabarin? Buat apa saya mengabarkan tentang amat agung kan? Neraka itu nggak ada, betul kan? Itu akibatnya. Kemudian tidak jelasnya berita mengenai neraka ini bisa membuat yang kedua, orang tidak memiliki kelakuan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun sebagai hamba Tuhan. Kalau bahasa Yuninanya ya, Yunani kan pagul, ibaratnya mungkin pagul. Kalau saya Yunina kan, uripe sak muda dewek gitu kan, sak karep dewek karena apa? Iya nggak ada neraka buat apa gitu kan? Jadi ini berita mengenai neraka kalau nggak jelas, maka orang nggak memiliki kelakuan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, ya jelas orang nggak akan serius mengenai dosa. Makanya perlu diinformasikan. Iya. Kalau saya lebih setuju kalau surga harus dipromosikan. Harus dipromosikan surga. Iya. Tapi kalau neraka kita harus berikan ketegasan. Itu memang ada. Itu. Oke, berarti di sini kata kuncinya adalah selain kita harus percaya neraka itu ada, kita pun juga harus berhati-hati dalam menginterpretasikan seperti apa pemisahan antara neraka dan surga itu berkaitan dengan satu, khotbah dalam pelayanan penghiburan, dan juga untuk bisa mewartakan kabar baik supaya orang itu bisa memiliki kesadaran untuk mengelola kehidupannya dengan benar. Sebab neraka itu mengerikan sekali gitu ya Pak. Betul. Nah, persoalannya kan bagaimana? Terkadang ada orang yang udah keburu apa ya? Mungkin apatis kali ya. Ah, udahlah, udah. Ya surga deh, neraka deh gitu. Seakan-akan sesuatu yang tidak dia serius. Memang ada percaya ada surga dan neraka, tapi akhirnya tidak menjadi serius mengenai hal ini. Nah, dari pengalaman Pak Agus barangkali seperti apa fenomena ini? Kalau kita tanyakan kepada orang, bahkan saya pernah bertanya orang umurnya udah 65 tahun gitu ya. Nanti kalau mati kira-kira gimana, udah punya kepastian masuk surga apa masuk neraka? Ya, gimana nanti aja Pak. Ya itu banyak banget yang seperti itu. Gimana nanti aja Pak, kalau masuk surga ya puji Tuhan, kalau masuk neraka mau apa lagi? Nah, mau izin Pak, berarti yang ditanya pun juga sudah Kristen kan? Iya, sudah tua juga. Iya. Belum mempersiapkan diri gitu. Itu sama seperti yang kemarin yang kita bahas tuh Pak, yang mengenai surga juga bahwa sudah Kristen, tapi kok nggak yakin masuk surga. Iya. Nah kalau Pak Agus konteksnya adalah case-nya adalah sudah Kristen, tapi kayak ya udahlah kalau surga syukur, puji Tuhan, soal neraka ya sudah. Berarti apakah perlu harus ada satu penjelasan yang konkret mengenai Neraka. apa sih di dalam neraka itu, tertulis di mana, tertuang di mana, supaya kita pun sebagai hamba Tuhan bisa menjaga kualitas tidak hanya khotbah kita dan pelayanan kita, tapi juga bisa memberikan edukasi yang praktis. Betul. Supaya tidak ada lagi orang ditanya dan jawabannya seperti Iya. Pak Agus itu kan. Iya. Tentu kerinduan kita kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sebagai hamba Tuhan jangan sampai lu udah dilayani, udah didoain, dengar firman Tuhan, ujung-ujungnya ya udahlah Pak, surga puji Tuhan, neraka Mau ya apa sudah lagi? mau apa lagi. Nah, Padahal di sini Kristus sudah mati di kayu salib. Nah, di sini berarti tugas pokok seorang hamba itu seperti yang tadi saya bilang, kita harus benar-benar mempromosikan surga itu ini loh. Pak, tapi Begini loh. saya pernah ngomong Dan gitu Pak. Teman Pak, saya ngomong gini, aduh, Pak Pendeta kalau ngomong kayak gitu terus nanti orang pada kabur semua, pada takut-takut. Ya jangan tiap hari seperti itu, kita harus istilahnya bergantian gitu kan. Kapan kita bicara tentang surga, kapan tentang neraka gitu kan. Artinya supaya juga mereka memahami ada satu sisi yang namanya surga, ada satu sisi namanya neraka. Kondisinya seperti ini. Dan itu sesuatu yang kekal, itu sesuatu yang akan terus terjadi gitu. Bagaimana menjawab ketika ada yang bertanya tuh Pak? Katanya Tuhan penuh kasih. Kok ada neraka Kasih, gitu udah ya? cerita surga, kenapa cerita neraka? Berarti sudah planning mau menghukum orang dong. Silakan Pak Pun. Pandangan Pak Pun. Yang jelas neraka ada atau tidak tergantung kepercayaan orang. Karena Tuhan menyatakan itu ada. Orang mau percaya tidak percaya itu tetap ada. Ya. Karena dasar eksistensi neraka atau surga itu Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Ya. Dia boleh apatis, boleh merasa bodoh, tunggu tanggal mainnya saja. Iya. Tanggal mainnya saja. Ya kalau bahasanya Yunina kita nono gitu kan, tunggu aja gitu Tunggu kan. tanggal mainnya saja. Makanya Gitu. sampai ada istilah begini Pak. Iya. Ya, ngimpi-ngimpi masuk surga, begitu bangun di neraka gitu loh Pak. Seperti yang Pak Bun bilang. Jadi kita sebagai anak Tuhan keberadaan neraka atau surga itu tidak tergantung pada opini orang. Dia mau sejuta mengatakan tidak ada, itu tidak bisa menghilang eksistensi, tidak ada yang neraka dan surga. Kan itu tentukan oleh Tuhan sendiri. Ya.
Seperti yang ada di Wahyu 21:8, ya kan, tetapi orang penakut, orang tidak percaya, termasuk mungkin orang yang nggak percaya bahwa ya neraka itu ada apa enggak, ya sudahlah, kalau masuk surga puji Tuhan, neraka ya sudahlah, ya. Nah itu sebenarnya sama juga dengan di Katolik bahwa tidak percaya juga bahwa neraka itu sebenarnya ada loh, sehingga dia bisa mawas diri dan dia tahu betul saya tidak boleh masuk neraka, saya harus masuk surga dan saya pasti masuk surga. Barangkali begitu ya Pak ya. Karena di sini ada orang sundal, termasuk juga orang pembunuh, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua, itu dan neraka. Berarti ada kematian Lautan yang api. pertama. Iya, lautan api. Ya, dalam neraka sekali lagi diterjemahkan dari Hades atau Sheol, itu dalam bahasa ini diterjemahkan hell, neraka. Iya. Kalau ini Gehenna itu adalah lautan api. Ini lebih ini yang finalnya, penghukuman final. Yang terakhir. Jadi mohon maaf kalau ada, berarti neraka itu belum apa-apa. Kalau kita Yang bilang neraka dari pengertian Hades tadi. Hades tadi itu belum apa-apa, itu baru perancangan sementara, tapi sudah lautan api yang menyala-nyala. Itu Gehenna baru. tahanan polsek lah. Itu bonyok dulu di situ. Tahanan, nanti ditentukan ya Pak Pun ya. Ini dihukum seumur hidup atau hukum mati gitu kan? Iya. Atau tahanan ini bisa dibebaskan. Itu Hades atau Sheol. Tapi kalau Gehenna itu tuh penghakiman terakhir, penghukuman terakhir. Udah final. Udah Dan final. sifatnya kekal dan Iya. tidak ada batas waktu. Iya. Yang nggak ada durasi berapa tahun, ratusan enggak. Ya bukan berarti Kekal. di Hades itu yang orang kaya itu bisa ada kelepasan, nggak ada dia. Nggak ada Kalau udah di Hades berarti nggak bisa lepas lagi dong. kelepasan lagi. Kalau iya mereka dengan akal kita serba terbatas ya kan suka Susah. untuk menjangkau Tapi- yang terbatas. tapi minimal kita Hades bisa aja jangkau. begitu, apalagi yang setelah itu ya. Nah, itu dia. Lautan api itu ya, Kekal kan itu. kekal. Iya. Berarti kalau kematian pertamanya itu adalah ketika secara jasmani orang mati atau bagaimana? Karena ada banyak juga yang menginterpretasikan begitu kan. Kematian pertama adalah ketika engkau mati fisik. Ah, udah. Nanti kematian kedua Kedua di neraka. Ya, kalau disebut kematian fisik berarti kan di Ibrani 9:27 itu tidak bisa tercapai, kan dikatakan di sini kan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Apakah ini berarti bahwa manusia harus mati satu kali? Pasti harus mati satu kali? Kan tidak. Apa alasannya Pak? Sederhana. Ketika Tuhan datang kita belum mati secara fisik, kita diubahkan sekejap mata. Berarti kan kita tidak mati. Dan berarti ayat ini kan nggak kena. Iya. Ya kan? Nah, itu berarti kematian di sini memang bukan kematian jasmaninya. Putus hubungan. Dan itu ada kaitan dengan korban penebusan Kristus. Sebabnya Yesus mati satu kali aja. Itu menanggung hukuman itu. Jadi kematian pertama itu Dan adalah disebut di 28 kan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Jadi kematian satu kali itu sebenarnya menuju kepada kematian Kristus yang dikomunikasikan. Tapi kalau kita mau narik panjang tentang kematian pertama itu kematian rohani ketika manusia melanggar putus perintah hubungannya Tuhan itu. Putus hubungan ya. Pak? Iya, kematian rohani. Dan itulah bahayanya ketika jikalau Kristus tidak hadir di dunia ini, maka tidak ada yang bisa perdamaikan Maka manusia dipastikan dengan Allah. kematian kedua yang kekal itu. Itu Gehenna itu. Jadi di sini pengertian mati itu manusia itu anggap enteng, kenapa dia kira itu kalau mati sudah tiada. Habis. Ya kan? Enggak ada. Tadi hutang, tapi kan mati deh. Kalau ada hutang udah mati kan Udah. enggak ada ingat apa-apa. Ya kan? Mungkin kayak itu BINATANG ya. Iya, iya. Tahu ya? Maka manusia BINATANG seperti apa itu? Apa itu bentar. Udah habis lah mati. Jadi saya pikir, mendingan aku bunuh diri deh. Dia pikir kalau punya masalah mati udah selesai. Mati itu bukan ketiadaan. Mati itu menurut kita bukan ketiadaan. Mati itu adalah sebuah kehidupan yang tidak memiliki hubungan dengan Allah. Segala sesuatu menjauh dari sumber itu adalah penderitaan. Tuhan itu sumbernya. Iya. Kalau kita jauh dari Tuhan adalah penderitaan. Neraka kan sebenarnya Tuhan tidak menyatakan kehadirannya di sana. Artinya Tuhan tidak menunjukkan kemuliaannya di situ. Maka penderitaan kan luar biasa. Dan itu selama-lamanya sifatnya. Dan itu harus disadari Total, oleh gitu. setiap Sekali lagi orang. bukan manusia. tidak eksis, bukan. Iya, iya. Tapi itu eksisnya lebih kencang. Coba bayangkan, kita lihat saja cerita tentang Lazarus sama orang kaya kan. Tadi di bumi ini kagak sadar-sadar, tidak ingat saudaranya yang lebih banyak. Iya. Tapi setelah mati ingat gitu. Ingat 5 ya. Nyuruh lagi, Iya. nyuruh lagi. Karena berarti di sana kesadarannya itu maksimal. Itu bahaya, itu luar biasa. Maksimal itu menakutkan.
Ya, jadi ini benar banget. Karena apa? Karena ada banyak orang yang eh, berpikir lebih baik mati saja. Selesai. Selesai. Pikir. Berpikirnya. Padahal begitu mati kalau tidak di dalam Kristus. Ya pikir, padahal kalau dipikir-pikir, berat banget ya. Makanya harus dipikirkan. Gitu, harus dipikirkan. Jadi Mengerikan. daripada kita hanya meributkan masalah, kan ada beberapa orang juga letak neraka tuh bukan di atas tapi di bawah. Kalau surga kan di atas bumi, nah, neraka tuh di bawah bumi. Jadi di bawah tanah ini nih ada neraka, makanya ada supaya ada penemuan ilmiah yang ada lubang api itu, Pak. Iya. Wah, itu neraka, itu pintu masuk neraka itu, Pak. Nanti kalau Pandangan siapa tuh ya? nanti kalau Tuhan menggulingkan bumi, langit dan bumi ini habis, berarti nerakanya nggak ada. Dan saya setuju dengan pembicaraan kita minggu lalu kan, Pak Gun sempat sampaikan bahwa bumi ini kan berputar pada poros. Bulat ya. Iya, bulat. Yang sini ngomong ini naik ke atas, yang di bagian bawah lain kan tidak di ke atas juga. Nah, sebaliknya Jadi lagi. ketika misalnya kita bilang di bawah, kasihan di negara lain ini di bawah, yang di bagian mana gitu. Jadi sebenarnya penting sekali untuk kita pahami dan kita memberikan pemahaman yang konkret kepada orang-orang kita layani sebenarnya Bapak Ibu. Ternyata tidak semudah isapan jempol untuk menyatakan bahwa udah terima Kristus di luar segala neraka. Sebenarnya pola pikirnya harus dirubah sebenarnya. Jadi saya tertarik dengan Pak Bumita tadi bahwa banyak orang berpikir mati itu adalah sesuatu yang final dan semua urusan selesai. Nah, ini harus dirubah sebenarnya. Jadi bukan masalah neraka ada apa enggak. Saya yakin neraka itu ada karena apa? Karena hasil dari apa yang kita perbuat itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan. Kalau Tuhan aja sediakan surga sebagai upah atas perbuatan kita, apalagi neraka. Malaikat yang memberontak aja masuk neraka, apalagi kita manusia. Jadi penting di sini adalah sekali lagi neraka itu ada tidak ditentukan oleh opini siapapun. Bukan mengatakan itu ada. Bukan karena orang Kristen percaya ada neraka ada. Bukan. Nah, saya menarik, mohon izin Pak Bon. Boleh sekali lagi pernyataan tadi. Jadi keberadaan kebenaran yang Tuhan berikan tidak ditentukan oleh opini masyarakat. Ini bukan masalah demokrasi. Ya. Jadi kebenaran yang Tuhan sampaikan manusia mau percaya tidak percaya tidak bisa mengubah kebenaran yang Tuhan sampaikan. Tidak peduli dia mau agama apapun. Jadi itu absolut kebenarannya. Cuma sekarang mereka bilang, gua nggak percaya, udah tepuk tangan mainnya aja nanti. Iya. Iya kan? Gitu. Gua sudah terlambat, sudah tangan mainnya kan, gitu kan. Kalau sudah tidak memilih jalan keselamatan dalam Kristus, celaka. Tinggal nyanyi lagu Pampersnya terlambat sudah. Rasa kok gitu kan. Oke, saya masuk ke Pak Petrus nih. Pak Petrus boleh nggak kasih sedikit statement atau arahan atau mungkin untuk open konklusi pembicaraan kita. Kita kan bukan mempromosikan neraka, tetapi Ya. kita ingin memberikan satu kesadaran bahwa Bahwa berhati-hatilah dalam kehidupan ini, termasuk juga kita sebagai hamba Tuhan. Jangan semena-mena karena sudah hamba Tuhan, wah, saya pasti masuk surga ini. Kan berbahaya sekali kan itu, pemikiran seperti itu. Karena kalau saya tangkap dari Pak Buminta sampaikan, yang berbahaya adalah ketika pola pikir kita ini menguasai kehidupan kita. Ya. Silakan Pak Petrus katakan. Jadi kalau saya punya apa namanya, neraka itu bukan rumah kita. Ya, saya setuju. Karena dalam Yohanes pasal 14 1-3, Bapa di surga sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Surga itu rumah kita. Jadi jangan kau ke neraka. Rumah Bapa di surga. Saya dapat di Wahyu 19:20 binatang nabi palsu, nabi tapi palsu ya neraka juga ujung-ujungnya. Bukan nabi pasti dikasih surga, tapi nabi udah palsu pasti neraka. Pak Agus melengkapi yang disampaikan oleh Pak Petrus mengenai pembicaraan kita. Jadi kita sebagai orang Kristen betapa bersyukurnya Saya setuju. kalau Tuhan Yesus telah memindahkan kita dari maut itu ke dalam hidup yang kekal. Seandainya ada dalam maut itu kan kengerian, bukan sehari dua hari tapi selama-lamanya tuh Pak. Justru betapa bersyukurnya kita orang dalam Kristus dipindahkan dari maut ke dalam hidup yang kekal. Saya dapat kata kunci berikutnya, kengerian. Iya. Ya, itu cukup merepresentasikan segala hal yang bisa terjadi di dalam lautan api yang menyala-nyala itu. Kengerian dan fenomena-fenomena apa, bentuknya seperti apa, tidak perlu kita bahas secara detail karena kalau ada satu kata kengerian itu, masa sih kita mau dalam kengerian yang selama-lamanya?
tanpa batas waktu. Ya, coba kita mikir gimana melukiskan lautan api tadi. Neraka itu bukan banyak orang kumpul di sana gitu. Lalu kita bisa bikin geng lagi, ya kan? Kalau itu nanti bisa di sama Pak Sabto bisa dibuat. Jadi neraka itu adalah hal yang paling takut ada di sana, yang paling mengerikan ada di sana. Yang Sorry Pak, paling katanya justru sedih. paling menyenangkan Pak, soalnya banyak bintang film, artis, Nah, gitu. karena pola pikir sekarang, mohon izin ya, Iya. kenapa saya setuju itu? Pola pikir kengerian itu harus nempel, bukan kita mau nakut-nakutin orang. Enggak. Iya. Saya rasa Tapi kita memang sebagai takut. anggota harus bisa meletakkan rasa itu. Kenapa? Karena berbahaya ketika tidak hanya generasi muda, setiap orang, termasuk juga orang yang sudah tua, ketika tidak mengingat kata ngeri tadi, maka ya akhirnya menjadi orang ya sudah tadi jawabannya. Jadi Surga harus di diberi mana? penjelasan yang jelas bahwa neraka itu bukan banyaknya kumpulan orang dihukum di sana ramai-ramai gitu. Ini ketemu gua balu gitu ya. Iya kan? Itu melukiskan dalam sebuah keadaan yang sangat menakutkan. Pernah nggak saudara takut? Pernah. Takut itu lebih dari sana, Pernah. lebih dari situ. Pernah alasan sakit gigi, luar biasa sakit. Hmm. Oh, ini sakit sana lebih sakit nggak bisa Lebih bayangkan itu. Sakit hati tuh. Sakit hati apalagi Oh, kan? jangan Lebih tahu. dari sana, lebih dari itu. Ya tambahkan dulu Pak Andi. Ya, berburu sekarang, semua dari tadi sana. Pak Andi bilang kita bukan menakut-nakuti, tapi memang menakutkan. Iya, Neraka itu. kata kunci Iya. itu, kata kunci berikutnya, Iya. kengerian, dan memang itu adalah tempat yang sangat menakutkan. Iya, kita bukan menakuti, tapi menakutkan tuh bener tuh. Jadi itu menguatkan apa disampaikan Pak Bumita tadi juga Pak, bahwa apa, bahwa banyak ketika orang berpikir sudah mati selesai. Nah, justru itu bukan sesuatu yang selesai. Di sana itu Awalnya selesai iya. bukannya nggak berasa apa-apa. Awalnya di situ Testa. Justru kesadarannya itu mungkin lebih dari 100% ya Pak. Masih Rasanya, kengeriannya, kesakitannya, dan segala macam hal yang pernah kita rasakan sekarang ini belum apa-apa dibandingkan ketika kita gagal dalam perjuangan iman kita tidak bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik, kita tidak bisa menjaga iman, tidak melahirkan buah iman, itulah yang akan kita alami. Sesuatu yang sebenarnya sadarnya tuh banget-banget, dan rasanya tuh banget-banget. Karena banyak orang berpikir mati itu kan, udah mati nggak berasa apa-apa kan gitu. Ya, tapi yang jelas itu adalah orang yang tidak punya hidup kekal pasti itu ujungnya ke sana. Bagaimana cara membalikkan pola pikir seseorang supaya bukan lagi itu dipandang sebagai satu kekerenan atau kehebatan gitu loh, sehingga merasa bahwa ya udahlah, kayaknya soalnya semua yang didapat ini lebih enak, paling nanti juga ujung-ujungnya ya saya bareng sama yang ngasih saya, ibaratnya bareng sama si iblis atau apa. Padahal Allah jelas hanya memberikan dua hal, kehidupan kekal atau kematian kekal. Artinya kematian yang selama-lamanya, namun bukan kita tidak merasakan apa-apa. Kengerian selama-lamanya ada di sana, hal yang menakutkan juga ada di sana, dan lebih dari yang pernah kita rasakan, kita alami. Bagaimana Pak Bumita? Silakan. Mungkin sebelum ke Pak Bumita, Pak Ya. Kengerian yang seperti itu tuh sekarang seperti dianggap biasa, sebab udah dibikin lagu-lagu, Ya, yang itu. bernuansa soal Ya, teriak-teriakan di neraka dan sebagainya. Iya. Satu kan neraka jahanam. Nah, Ada tuh. nah itu kayaknya, Ini tahu ya. Ini. nah Ada. kayaknya tuh sekarang kan dipopulerkan yang soal nerakanya gitu Iya. loh Pak. Nah itu kan sangat ngeri sekali gitu kan Iya, ya. iya. Jadi orang anak-anak muda sekarang apa udah denger lagunya teriak-teriak soal wah kayak musiknya kayak suara jeritan-jeritan seperti itu. Nah itu Dan itu menjadi suatu hal yang keren kan Iya, sekarang ini. keren. Jangan manajernya bagus juga. Papa itu begini, saya dulu ingat zaman saya dulu begini mau main beginian. Bukannya beda. maksud saya Pak, suara gereja, suara gembala, suara pendeta, bagaimana jangan sampai kalah dengan suara-suara yang dalam lagu. Nah itu yang saya tanyakan tuh Pak, Nah, yang perlu kita bicarakan tuh Pak. Ya gereja harus membicarakan dengan lantang tentang hukuman yang luar biasa itu harus disampaikan. Tidak bisa tidak. Cuma kita kadang-kadang nggak bisa menghindari karena kebebalan manusia, bebalnya jiwa itu dia belum merasa, ngomongnya gede. Nanti kalau sudah ketemu, cium semua. Baru. Baru cium. Iya, tapi itu mungkin seperti di Mazmur 14 juga ya kan dikatakan bahwa orang bebal itu di hatinya tidak ada Tuhan gitu. Ya, Allah Tidak ada Allah gitu. Ya. Jadi makanya dia nggak pernah bisa berubah. Tapi ketika sudah menuju kematian baru sadar mau cari Tuhan.
sudah nggak bisa cari Tuhan lagi. Pak, saya membawa pertanyaan rekan saya juga dalam hal ini. Ketika orang itu jahat, tidak mengenal Kristus, lalu ketika dia diambang kematian, dia menerima Kristus. Pertanyaannya, ini yang mungkin perlu juga kita jawab juga barangkali. Iya. Ya, orang ini akan kemana nih? Kalau dia terima Tuhan Yesus, ya selamat lah. Seperti orang salib lagi di sebelah salah satu sebelah Tuhan Di Yesus. Firdaus berarti. Kata terakhir. Selamat ya, selamat bersama Tuhan lah. Tapi itu hanya untuk konteks orang yang benar-benar kasusnya adalah belum kenal Kristus sama sekali, tapi dia terima dengan kesungguhan hati dan dia mengaku. Beda dengan kayak kita loh Bapak Ibu ya. Beda dengan, wah ini peluang ini. Ini bahaya. Oh peluang berarti sekarang. Ini direkayasa. Iya. Sekarang sebelum ntar berlaku baru Tuhan. Itu yang saya. Jangan. Nah itu berarti nggak berlaku dong. Itu juga tidak mungkin kan tipu daya dosa. Dosa itu ada tipu dayanya. Ya. Kalau kau sebelum kamu lakukan dibilang nggak apa-apa, banyak toh orang lakukan. Tapi sudah makan umpannya, kamu memang jahat. Itu dosa. Dosa itu ada tipu dayanya. Sebelumnya makan nggak apa-apa, toh banyak juga lakukan. Sudah makan, bodoh banget kamu ini jahat. Dia akan membuat kamu sampai orang putus asa. Iya karena dia pendakwa kan. Ya, dia kan dosa itu ada tipu dayanya. Jadi orang nggak bisa tunggu nanti saat terakhir dah dimakan dulu dosa, saat terakhir dulu Tuhan aku bertobat. Kalau terjemahan dari bahasa Yuninanya nih, Ya. ngono ya ngono, neng mbok ojo koyo ngono. Artinya itu. Artinya biasanya Pak Agus yang menerjemahkan. apa sih? Ya sama gitu ya gitu, tapi jangan begitu ya. Maksudnya apa tuh, Pak? Sederhananya. Ini Ya, pakar bahasa jangan Yunani. ikut-ikut, enggak gitu. Harus menentukan sikap dong. Engkau Ya. pilih surga atau pilih neraka? Ya cuma ada dua pilihan Pak. Ya, Nggak ada alternatif lain Pak. ya, tidak ada pilihan ketiga Nggak kan? ada. Tidak ada antara surga atau neraka atau ya sudahlah tergantung nanti nasibnya bagaimana. Jadi pilih Tuhan, pilih surga atau pilih neraka, itu pertanyaan mungkin salah. Pilih Tuhan atau pilih iblis? Ya, pilih Tuhan pasti surga, tidak pilih Tuhan pasti neraka. Enggak sebelah iblis. Sama ya seperti pakai masker Apa itu? harga mati. Oh ya, Nggak pakai masker lu mati. bisa mati. Pasti mati. Kok jadi pakai masker ya? Apa karena saya beda maksudnya? Iya tapi ini Menarik ya. Tapi semoga obrolan kita ini menjadi satu hal yang bisa juga layak juga untuk diperbincangkan secara terbuka baik di lingkungan setiap hamba Tuhan mungkin dengan pekerja-pekerja ya Pak ya Iya. sebagai bahan diskusi yang akan memberikan satu nilai edukasi tambahan lagi sehingga jemaat tidak hanya mencari berkat, jemaat tidak hanya mencari ketenangan, keselamatan, tapi mereka juga betul, tapi mereka juga diberikan satu rasa bahwa iya ya ada satu kengerian yang beresiko ketika saya tidak hidup di dalam Kristus. Pak, Memang nggak asik sih Pak kalau bicara ini. ya Kurang asik. Jadi kurang diminati karena tapi padahal ini sesuatu yang sangat penting. betul, Iya kan? betul. Jadi kadang-kadang memang gini, itu pembicaraan hamba Tuhan itu Tingkat kita mah nggak tinggi. ngerti lah segala macam. Justru sebenarnya bukan pembicaraan hamba Tuhan, tapi pembicaraan untuk sebagai manusia yang hidup. Kalau kita saja mencari kenikmatan di dunia lalu menghalalkan segala cara karena daging kita mengatakan nikmat, saya yakin sorga jauh lebih nikmat dari itu. Kalau tadi Pak Bonbita bisa mengatakan itu rasanya kesadarannya itu lebih dari yang kita rasakan, saya sangat percaya di surga kenikmatannya jauh lebih dari kita rasakan di mana yang pernah ada. Tentu dalam kemuliaan Tuhan. Pak Petrus dan Pak Agus saya percaya ada begitu banyak yang kita sampaikan ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu punya respon atau ada komen silakan terus di live chat ya. Kami tidak bermaksud menggurui, tapi inilah diskusi yang kami harap bisa memberikan satu ingatan kembali. Oh iya, kita sudah lama nih nggak pernah membicarakan tentang surga dan juga tentang neraka. Dan tidak tepat kalau tidak lengkap kalau misalnya Pak Bumita tidak mengkonklusi ini. Pak Bumita kan minggu lalu kita sudah bicara tentang surga seperti apa bersama Pak Kiki dan juga Pak Sabto. Nah, kali bersama Pak Agus dan Pak Petrus kita membicarakan neraka, bukan mempromosikan neraka, tetapi ini menyadarkan bahwa paling tidak pada akhirnya manusia hanya dihadapkan dengan dua hal, Tuhan atau di luar Tuhan, Kristus atau di luar Kristus. Silakan Pak Bumita. Ya, jadi jelas kita mengatakan kalau orang yang tidak menerima anugerah dari Bapa yang diberikan itu anaknya yang tunggal, dia akan binasa. Ya. Yang percaya beroleh hidup kekal, yang tidak percaya
Binasa. Yohanes 3:16 ya. Manusia memang kondisi sudah binasa setelah dia berdosa kan. Dia kalau terima Tuhan Yesus, dia dilepaskan dari binasa. Tapi kalau tidak mau terus, nanti ujungnya ke lautan api. Yohanes 3:16 itu. Jadi mungkin banyak orang berpikir, ikut Tuhan itu susah, ikut Tuhan itu sakit. Tapi susah dan sakitnya kita itu sudah dirasakan lebih dulu oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya yakin dan percaya, jadi hamba Tuhan juga gak gampang. Dalam penggembalaan, dalam pelayanan Bapak Ibu sebagai mungkin singer, sebagai worship leader, mungkin tidak mudah. Saya yakin. Apalagi yang ada di BPD, sebagai kabit teologi, sebagai sekretaris satu, sebagai wakil. Saya bukan bicara mengenai jabatannya. Saya saja sebagai orang yang benar-benar sudah Tuhan, saya mau menyerah hidup saya buat Tuhan. Memang tidak mudah, tapi Bapak Ibu, saya sangat yakin. Saya tahu betul. Saya sepakat dengan Pak Bun, Pak Agus, dan Pak Petrus sama seperti Anda, bahwa apa? Kita membeli Kristus, kita harus mengakhiri pertandingan yang baik. Neraka bukan bagian kita, surga adalah bagian kita. Karena kita sudah dijadikan sebagai warga surgawi, dan kita diberikan tugas untuk menuntaskan amal agung tersebut, membuat setiap orang mengerti sama seperti pengertian kita. Jadi jangan ragu untuk mengajarkan kepada mereka pengertian mengenai surga seperti apa dan neraka seperti apa. Tidak hanya untuk anak didik kita dan juga anak kita, tapi juga untuk terlebih lagi untuk orang-orang baik jemaat maupun orang yang kita jangkau. Bukan begitu Pak Pemerintah? Iya, jadi kita harus mengingatkan semua orang, boleh orang gereja, tapi juga kepada semua orang tentang keputusan Allah yang maha tinggi yang nyatakan kepada kita dalam kitab suci. Kalau mereka yang tidak menerima itu kekal, mereka akan mengalami hukuman. Keputusan yang tidak bisa ditolak oleh siapa, Yang sifatnya absolut dan tidak dapat digugat. tapi kalau orang bersedia menerima tawaran kemurahan hati Allah dengan berkuat dengan Tuhan Yesus, maka dipindahkan seperti Pak Agus sudah bilang dari maut kepada hidup yang kekal. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Agus barangkali? Iya, menurut saya ya begitu pentingnya hal ini. Ya, karena semua sekarang ini sedang ya, euforia dengan dunia ini. Kadang-kadang cuma mikirkan yang ada di dunia ini, hidup kemudian itu nggak pernah dipikirkan lagi. Dan cuma ada dua tempat tadi itu Pak, surga dan neraka. Kristus sendiri datang itu supaya jangan sampai ada yang masuk neraka itu Pak. Sampai dia harus merelakan mengorbankan dirinya. Karena dia tahu neraka itu seperti apa. Dan saya rasa Pak Agus juga menyampaikan hal ini jujur dari dasar hati Pak Agus yang memang merasakan betapa beruntungnya Bapak memiliki Kristus dalam hidup. Amin. Oke. Ya, Pak Petrus ada yang mau ditambahkan selain pernyataan Pak Agus tadi? Baik, Bapak Ibu, saudara para pejabat dari GBI DKI Jakarta, ingat bahwa neraka bukan rumah kita. Karena Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, 3, firman Tuhan berkata, Bapa menyediakan tempat, banyak rumah tempat tinggal di sana. Jadi, sorgalah rumah kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Dan tentunya rumah kita selain surga adalah DPD DKI Jakarta, karena di sinilah rumah kita bersama. Kira-kira seperti Ini itu. yang di dunia, iya, tapi yang di surga kan. Kumpul-kumpul di sini ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah berkumpul bersama kami di Ngeteh. Kiranya obrolan kita bermanfaat dan semakin membuat Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, menjaga jiwa, memuridkan banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan, nama agung tertuntaskan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak.